sebelum kita tidak merdeka, kita tidak bisa mandiri. Kita akan terus-menerus diatur oleh orang asing. Tati, memangnya kau boleh makan di rumah makannya orang Belanda? Duduk bersama orang-orang Belanda? Padahal bahan makanannya itu dari tanah kita. Siapa nama kamu? Fatmawati, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu semuanya, adik-adik jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimahumullah, pertama kali marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah atas segala nikmat yang kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, juga nikmat bahwa kita ini hidup dalam negara yang merdeka. Jadi sudah 78 tahun kita ini merdeka, ini perlu kita syukuri bersama-sama. Karena memang sebagai negara terjajah, kita melihat bahwa sangat menderita kita itu sebagai satu bangsa yang tidak sama sekali tidak mempunyai kebebasan, ya, terutama dalam menentukan nasib kita sendiri. Ya, walaupun kita rasakan bahwa sekarang ini kita belum mencapai tujuan daripada kemerdekaan itu sendiri. Ya. Memang kita sering ada gini kan, ya, untuk menyemangat ya dalam memperingati 17 Agustus, ya. Ada acara-acara yang resmi, ada acara-acara yang mungkin sifatnya hiburan, ya. Semuanya baik sebetulnya, supaya kita mengenang kembali jasa para pahlawan, ya, yang telah berjuang memerdekakan Indonesia. Juga supaya generasi muda itu tahu betapa pentingnya arti kemerdekaan, sehingga kita bersama-sama untuk melihat kembali bagaimana kita kembali mengisi kemerdekaan itu dengan cara kita itu melihat apa sebetulnya tujuan daripada kita itu merdeka. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, karena ini bulan Agustus, sehingga saya juga akan sedikit membahas tentang bagaimana rasa kebangsaan kita sebagai orang Islam. Dasar negara kita adalah Pancasila. Kita semuanya tahu bahwa Pancasila ini disahkan sebagai dasar negara pada sidang PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 18 Agustus tahun 45. Jadi 1 hari setelah Indonesia merdeka. Namun Pancasila sebetulnya sudah ada cikal bakalnya, yaitu dibahas oleh Panitia 9, ya. Tapi namanya belum Pancasila, namanya masih Piagam Jakarta. Nah, itu Pancasila disusun oleh Panitia 9, antara lain 1 Soekarno, Hatta, kemudian Muhammad Yamin, kemudian A.A. Maramis, kemudian Ahmad Subarjo, kemudian Kiai Haji Wahid Hasim. Lalu yang berikutnya adalah Profesor Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, dan Abikusno Cokro Suyoso. 9 orang. Yang sebagian besar juga merupakan orang Muslim, bahkan merupakan tokoh-tokoh Islam. Ada Kiai Haji Wahid Hasim yang merupakan tokoh NU, putra daripada pendiri NU. Ada juga anggota pimpinan Pusat Muhammadiyah, yaitu Bapak Profesor Abdul Kahar Muzakir, juga termasuk dalam jajaran pimpinan Pusat Muhammadiyah pada waktu itu. Sehingga kita bisa melihat bagaimana Pancasila yang sampai sekarang diakui sebagai bahasa, sebagai dasar negara kita. Yang justru kadang-kadang yang lucunya itu sering bahwa umat Islam itu ada sebagian orang yang menuduh bahwa umat Islam ini ada yang anti Pancasila. Nah,
Jadi kadang-kadang mungkin hanya segelintir orang, tapi kadang-kadang dituju, wah, orang Islam itu anti Pancasila. Padahal jelas-jelas bahwa Pancasila itu disusun oleh tokoh-tokoh, sebagian besar adalah tokoh-tokoh Islam. Kalau kita melihat kata-kata Pancasila, di Pancasila itu ada berapa kata? Saya kira. Ada yang tahu kan? Ada 26 kata. Di Pancasila ada 26 kata. Yang sebagian besar memang merupakan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu ya. Karena sebagai bahasa persatuan Indonesia. Tapi anehnya di dalam Pancasila itu tidak ada satupun kata-kata bahasa Belanda. Padahal Belanda itu kan menjajah Indonesia kan selama jere 350 tahun ya. Jepang juga selama 3,5 tahun juga tidak ada kata-kata Jepang masuk di Pancasila. Sehingga penjajah Belanda itu mereka boleh mengeruk kekayaan Indonesia. Mereka tidak mempengaruhi bahasa, tidak mempengaruhi jati diri bangsa Indonesia. Lain dengan Portugis ya, misalkan contoh Portugis menjajah Timur Timur selama sekian tahun. Itu pengaruhnya begitu kuat ya, sehingga sana itu hampir tidak ada nama-nama asli. Nama asli orang Timur itu nggak ada, semuanya pakai nama Portugis. Ya, sehingga di sana itu nenek-nenek tua yang namanya ya Mario Suarez. Padahal ini nginang sebenarnya. Kaki-kaki ya gitu, kaki-kaki yang namanya Antonio Gonçalves. Ya, jadi kalau O itu laki-laki, kalau A perempuan. Kalau Mario itu laki-laki, kalau Maria perempuan. Antonia laki-laki, perempuan. Ya, kalau Antonio laki-laki. Ya, jadi ada sedikit berbeda kan bahasa Portugal ya. Kalau di sini Petrus, di sana Pedro. Kalau di sini Johannes, di sana João. Ya, tulisannya João, lebih kepada João. Ya. Kalau ada di sini ya, kalau perempuan Martina, kalau sana perempuan Martin. Tulisannya Martinho tapi dibaca Martinho. Ya, Martinho. Itu sudah nggak ada lagi nama orang-orang asli Timur Timur, nggak ada, terpengaruh 100% Portugal. Ya, apalagi agamanya sudah hampir semuanya ya masuk agama Katolik Roma. Ya. Berbeda sama Indonesia, dijajah sekian tahun tapi pengaruhnya ya mungkin hanya pengaruh-pengaruh fisik. Ya, artinya kereta api dan sebagainya, tapi nama tidak pengaruh. Ini kan ya kecuali yang memang orang turun Belanda, tapi kalau orang kita nggak terpengaruh. Nah, juga dalam Pancasila dari 26 kata itu ternyata pengaruh yang masuk memang ada bahasa asing. Contoh bahasa Inggris, satu kata mungkin barangkali, yaitu sosial. Dalam sila yang kelima, keadilan sosial itu bahasa Inggris. Ada juga bahasa Sanskerta, karena bahasa asli bahasa ya, nenek moyang kita dulu menggunakan bahasa Sanskerta ya, agama Hindu ya. Ada ya, Mahasa dan sebagainya. Ada juga bahasa Yunani. Tapi kalau serapan bahasa Arab itu termasuk paling banyak, yaitu 8 kata dalam Pancasila yang bahasa Arab. 26, 8 kata bahasa Arab atau 30%. Ya, merupakan bahasa Arab. Apa kata-kata bahasa Arab dalam Pancasila? Antara lain sila yang kedua. Ya, sila yang kedua itu adil. Adil itu ada pada sila yang kedua, juga pada sila yang kelima. Keadilan. Ya, adil. Kemudian ada kata-kata beradab. Itu juga kata-kata bahasa Arab. Pada sila kedua. Pada sila yang keempat ada kerakyatan. Rakyat juga asalnya dari bahasa Arab ro'iyah. Artinya sekumpulan orang yang terpimpin. Agar orang terpimpin segerombolan itu bukan rakyat, gerombolan. Tapi kalau orang yang terpimpin itu namanya rakyat, ro'iyah. Kemudian juga dalam sila keempat ada hikmat. Ya, permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat. Ya. Kemudian permusyawaratan, musyawarah juga merupakan kata-kata bahasa Arab. Kemudian perwakilan, perwakilan juga bahasa Arab. Ya, di sini kan ada Majelis Wakil Cabang MWC, ya. Itu
itu juga bahasa Arab asalnya. Perwakilan. Ya. Itu semuanya merupakan bahasa Arab. Jadi ada 8 kata bahasa Arab. Ya. Rakyat dipakai 2 kali dalam sila yang keempat dan sila yang kelima. Sekarang kita lihat sekilas saja ya. Kata adil ini yang saya ambil sebagai judul nanti dalam pengajian kita pada siang hari malam hari ini. Adil artinya seimbang atau tepat. Dalam sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, maka adil dimaksudkan adalah prinsip memperlakukan manusia secara sama, sederajat, dan tanpa perbedaan. Ini dalam sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya bahwa bangsa Indonesia itu harus mempunyai prinsip memperlakukan manusia secara sama, sederajat, tanpa perbedaan. Jadi tidak membedakan suku, agama, ya. Dan semuanya mestinya seperti itu. Itu namanya sudah mengamalkan sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu pada sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Ini artinya bahwa semua penduduk Indonesia itu memperoleh perlakuan yang sama dalam berbagai bidang kehidupan, baik dalam perlakuan, pembangunan, hukum, dan lainnya luar sama semua penduduk Indonesia. Baik penduduk yang manapun itu harus memiliki perlakuan yang sama. Ini saya hanya akan menyampaikan dulu masalah adil. Masalah adil. Adil sangat dianjurkan dalam Islam. Ya. Contoh dalam setiap kali khotbah, hampir semua khotib ya yang tidak semuanya tapi hampir semua khotib itu pada akhir khotbah kan sering menyampaikan yaitu surat An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Nggih ngetos nggih. Sing maracokan khotbah karo Pak. Semuaan. Artinya khotbah bisa perampung. Pertangi-tangi. Artinya tangi-tangi ya sembahyang. Kan sudah mau rampung. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Misalnya salat Allahu Akbar, rampung ya, tangi, gerigah. Jangan sampai nanti sebenarnya disikut tes, karena isi negluk baik sih. Bismillah Allahu Akbar, isi negluk baik, sikut sebelah tes, tentang. Artinya apa? Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil dan kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar dapat mengambil pelajaran. Ini saya kira perintah singkat dari Allah yang sangat penting. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil dan kebajikan. Adil dan kebajikan. Orang adil tok tapi juga berbuat kebajikan. Memberi bantuan kepada kerabat. Ini orang-orang yang dekat, baik secara keluarga maupun mungkin domisili, rumah tangga, memberi bantuan kepada orang-orang yang dekat. Jangan memberi bantuan sing ado-ado tapi mari sing perak ora misalnya. Maring kancane reuni, anak reuni nyumbang ora maneman, 2 juta nyong, 2 juta. Maneman. Traktir kancane mangan wong papat entong 800.000 ora maneman. Tapi di diwancine sing perak-perak, insyaallah kita sing kalah. Ya kita sudah semuanya sudah berusaha untuk mengamalkan memberi bantuan kepada kerabat, termasuk ya para jamaah di sini. Dan Dia melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Yang keji perbuatan-perbuatan yang jahat, kemungkaran perbuatan-perbuatan yang menentang kepada Allah,
kemungkaran. Kadang-kadang orang itu sering menentang, ya kalau orang kafir sih menentang Allah ya wajar. Tapi kadang-kadang orang kita sendiri, orang Islam, mengatakan kata-kata yang menentang Allah. Memang tantangan bagi kita. Pernah kita dengar ada orang yang mengatakan begini, orang Indonesia itu, ini kan menyindir orang Islam ini. Orang Indonesia itu, kalau makan makanannya haram, itu takut sekali. Tapi kalau untuk makan untuk memperoleh penghasilannya haram, tidak takut. Ya. Ini kan menyindir. Seolah-olah orang Islam itu pun mangan babi ora gelem, tapi korupsi gelem. Padahal yang korupsi kan bukan orang Islam tok, ya semuanya. Ya soal seperti halnya ada yang mengatakan begini, pilih mana pemimpin yang Islam tapi korupsi sama pimpinan yang non-Islam kafir tapi tidak korupsi. Itu kan lucu itu. Seolah-olah kan orang Islam kabeh korupsi kabeh. Padahal yang korupsi bukan orang Islam tok. Ya karena memang situasi mungkin bagaimana manajemen pemerintah kita yang belum baik sehingga orang mudah untuk korupsi, atau mungkin hukuman yang tidak mungkin setimpal ya. Ya. Tidak ada pemiskinan. Jadi wong sing korupsi ya enak-enak baik. Ya korupsi lah, hukum ora apa-apa, sing penting omah wis pada makmur ya, duitesi butuh ya. Efek jerahnya tidak ada. Kemungkaran dan permusuhan. Allah melarang permusuhan sehingga kita itu nanti ya ada pilihan Februari tahun 2024, kita umat Islam jangan terpancing dengan orang-orang yang mengobarkan permusuhan ya. Kayak dulu kan ada cebong, kampar, tapung sah lah sampai melu. Itu juga ulahnya orang-orang yang ingin memecah belah bangsa. Hati-hati itu. Ya, kita punya pilihan berbeda biasa, wajar. Ya, sing dadi sing ora sesuai karo kita yang ana karepe pada kaya kowe. Ya. Kita harus menjadi orang yang kita bisa menempatkan diri kita dengan baik, jangan ikut-ikutan. Kita itu mengedepankan permusuhan, itu yang tidak baik. Ya, karena Allah dia memberi pelajaran kepadamu agar dapat mengambil pelajaran. Ya. Perintah hati dalam pertanyaan. Selanjutnya, ya, mubadil ya sebenarnya paling setengah jam paling kuat. Karena Ustaz Rasikun katanya kurang sehat ya, jadi tidak bisa. Dalam surat An-Nisa ayat 135. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina bil qisti syuhada lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabina iyakun waniyan aw faqiran fallahu aula bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kebaikannya atau kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi saya kira ayat ini sangat penting sekali bagi kita dan saya kira sangat relevan bagi kondisi kita saat ini. Supaya kita semuanya menjadi penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah. Walaupun terhadap orang dekat tidak ada ampun ya, karena perek, karena apa sebagainya beda. Atau mungkin karena kaya, karena miskin ya, dibedakan. Nah, marilah kita bersama-sama kita evaluasi ya. Apa yang terjadi pada negara kita? Apakah sudah sesuai dengan ayat ini atau belum? Ya. Apakah pisau hukum kita masih tajam ke bawah, tumpul ke atas?
Atau sudah sama-sama tajam ke bawah ke atas atau bagaimana? Tapi sebagai gambaran, ada suatu riwayat dalam zaman Nabi Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu ada seorang wanita yang ketahuan mencuri. Ya terbukti ya, sudah ada saksi mungkin segala macam mencuri. Tapi dia seorang perempuan berasal dari keluarga terhormat dan disegani, yaitu dari Bani Makhzum. Ini orang-orang yang terhormat. Ya. Dari bangsawan apa-apa adalah, apa orang kaya gitu. Nah, sehingga karena perbuatannya itu menurut hukum yang berlaku dalam Islam waktu itu, bahwa wanita itu harus dipotong tangannya karena dia nilai yang dicuri itu sudah melebihi daripada sekian gitu. Kan mencuri itu walaupun mencuri kalau nilainya masih sedikit, ya wong arep mangan tok ya, nyolong budi nang kebon tepangan ya, tidak dihukum potong tangan. Karena dia hanya karena lapar ya. Tapi kalau mencuri untuk memperkaya diri, nah, maka itu harus dipotong tangannya di depan umum, bukan tersembunyi ya, bukan di meja operasi tapi di depan umum ya. Nah, sehingga akhirnya karena keluarganya merupakan keluarga yang terhormat, merasa ya gimana ya, masa anak seorang keluarga terhormat perempuan lagi harus dipotong tangannya di depan umum, kan malu-maluin. Sehingga berbagai upaya mereka lakukan agar bisa kaumnya itu terbebas dari hukuman yang ada pada waktu itu. Akhirnya mereka berembuk sehingga ada suatu solusi yang sebagai gambaran. Mereka mendekati seorang yang namanya Usamah bin Zaid. Itu orang yang dekat dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Karena Usamah bin Zaid ini merupakan putra daripada Zaid bin Harisah, yaitu anak angkat Rasulullah SAW. Ya. Putu angkatnya Rasulullah, mesti dicintai dan juga dekat dengan Rasulullah. Dia membujuk Usamah bin Zaid untuk menghadap Rasulullah, minta agar hukuman tadi diringankan atau mungkin dibatalkan. Sehingga akhirnya Usamah bin Zaid memberanikan diri untuk menghadap Rasulullah, menyampaikan maksudnya. Setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Usamah bin Zaid, walaupun dia sangat dicintai oleh Rasulullah, Rasulullah berubah mukanya. Ya, sangat marah. Sehingga kemudian beliau bertanya, apakah kamu meminta keringanan atas hukum yang telah ditetapkan oleh Allah? Ya. Kemudian Rasulullah berdiri. Ya, mestinya saat orang berkumpul dan berkhutbah di hadapan kaum muslimin. Sehingga beliau bersabda, sesungguhnya yang sudah membinasakan umat sebelum kalian adalah jika ada orang terhormat dan mulia di antara kalian mencuri, mereka tidak menghukumnya. Sebaliknya jika orang rendahan, ya mungkin orang tidak berpangkat atau orang miskin, ya, yang mencuri, mereka tegakkan hukuman terhadapnya. Lalu berikutnya ada kata-kata yang sangat terkenal dari Rasulullah SAW. Demi Allah, bahkan jika Fatimah putri Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Jadi hukum itu tidak boleh ditegakkan, istilahnya itu bancide banciladan di bahasa Jawa. Jadi bancide banciladan kan anggar sing wong sing deman bane cinde karo selendang bancinde. Kalau banciladan jere temban, tapi kalau apa belati. Temban kalau belati ya kebeler ya. Ban cinde ban siladan. Ya, yang berani ban cinde ban siladan. Jadi ora adil. Siji temban kepenak, siji temban tapi malah kebeler. Nah, itulah bahwa Islam mengajarkan bahwa hukum itu harus ditegakkan kepada siapapun, supaya kalau tidak, maka itulah yang akan menghancurkan suatu bangsa. Kalau hukum sudah tajam ke bawah, tumpul ke atas.
Lalu bagaimana, karena sudah ini merupakan suatu hal yang sangat penting, bagaimana kebaikan atau pahala bagi orang-orang yang menegakkan keadilan. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, innal muqsitina indallahi ala manabira min nur alladzina ya'diluna min hukmihim wa ahlihim wa ma walu. Orang-orang yang berlaku adil berada di sisi Allah di atas mimbar yang terbuat dari cahaya. Jadi orang yang berbuat adil nanti di akhirat sangat mulia. Dia berada di sisi Allah di atas mimbar yang terbuat dari cahaya. Yaitu orang-orang yang berbuat adil dalam hukum, adil dalam keluarga, dan adil dalam menegakkan tugas yang dibebankan kepada mereka. Dalam hukum ya mesti para penegak keadilan ya, aparat penegak hukum, APH, polisi, jaksa, ya, hakim dan seterusnya. Itulah para penegak keadilan. Ya. Semuanya kan ada tingkatan yang boleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi di provinsi, ada pengadilan, ada Mahkamah Agung ya. Kadang-kadang kemarin kita dengar di pengadilan diputuskan begini, lalu banding, maring pengadilan tinggi. Lalu kasasi ke Mahkamah Agung terakhir lah. Nangisor dihukum mati terakhir dihukumnya malah dikurangi. Ya salah bisa maning ya. Nah, terakhir. Kemudian juga adil dalam keluarga. Ya, ini yang kita perlu bersama-sama, ini kan paling ngelak kita bukan hakim sih. Ya, dalam keluarga itu adil, melakukan semuanya anak-anak itu sesuai dengan apa yang seharusnya. Adil orang kudu pada ya, masa sing barep wis mahasiswa kalau sing cilik TK ya mestinya beda ya. Tuana mobil kabeh ya orang. Ya mestinya sesuai dengan kebutuhannya ya. Tidak membeda-bedakan, pinter teman banget. Sing mantan bodoh ya ora turun sih. Ya. Kemudian juga adil dalam menegakkan tugas yang dibebankan kepada mereka dalam bertugas. Itu adil. Jadi pejabat PTN Muhammadiyah sing durusi wong Muhammadiyah to maneh. Jadi kepala pementeri agama Muhammadiyah sing dibangun sekolah Muhammadiyah to maneh iki tidak adil. Ya, harusnya ya sebagai pejabat ya dia adil dalam menjalankan tugas yang dibebankan kepada mereka sesuai dengan sumpah jabatan yang sudah disampaikan. Ada sumpahnya itu, main-main. Demi Allah saya bersumpah. Nah, kalau saya, nah terusnya. Lalu yang terakhir ini ya, oke pola. Dalam Sahih Muslim Rasulullah SAW bersabda, ahlul jannati salah satun, penghuni surga ada 3, yaitu dzu sultanin muqsitun muwaffaqun, yaitu golongan penguasa yang adil dan diberi taufik oleh Allah. Penguasa kita bukan menguasai orang bisa. Kita doakan semoga pemimpin kita menjadi orang-orang yang adil dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, ini yang mungkin bagi kita. Wa rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dzi qurba wa muslim. Itu orang yang penyayang lagi berhati lembut pada sanak kerabat dan orang muslim ya. Orang yang penyayang dan berhati lembut pada sanak kerabat dan orang muslim. Nah, ini monggo lah kita terjemahkan sendiri kira-kira bagaimana. Lalu yang ketiga, wa'afifun muta'afifun du'iyal, yaitu orang yang tidak meminta-minta dan tetap menjaga kehormatan dirinya walaupun memiliki banyak anggota keluarga. Artinya orang yang banyak beban, ya, banyak kebutuhan, pakai bueh, tapi dia tidak meminta-minta dan tetap menjaga kehormatan dirinya. Tidak meminta-minta dan menjaga kehormatan dirinya.
Ini juga berlaku bagi keluarga, juga bagi organisasi. Ya. Organisasi beda enaknya pakai gue, senang kali kayak proposal, gue. Jaluk maring di orang mikir nana, monggo lah kita di ranting Muhammadiyah Cerwetan. Ya, kita utamakan dulu bagaimana kemampuan sendiri. Nggak kurang menjaluk maring di. Jangan mengutamakan proposal. Nah, tapi kemampuan sendiri itu tidak diutamakan. Nah, inilah satu saja ya sifat adil yang memang sangat dianjurkan dalam Islam. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dibimbing oleh Allah sehingga kita bisa masuk paling nggak di antara 3 penghuni surga. Ya pemimpin ora, ya paling ora dalam keluarga kita yang bisa berlaku lembut kepada keluarga, pada orang muslim yang lain. Dan juga orang yang kita semuanya walaupun banyak butuh, kita tidak tetap menjaga kehormatan dengan tetap mencari rezeki yang halal, tidak mencari rezeki yang kurang jelas. Ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian apa yang kami sampaikan. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.